Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya akan berbagi informasi seputaran di tanaman nilam, yaitu bagaimana cara merawat tanaman nilam kita supaya tetap subur dan tidak terserang hama dan penyakit. Nah, hari ini saya sedang berada di kebun nilam saya yang kemarin kita pasca melakukan pemangkasan pucuk daun, dan hari ini saya akan melakukan proses perawatan pasca melakukan pemangkasan pucuk daun agar supaya tanaman nilam kita tetap subur dan tidak terserang hama dan penyakit gitu. Nah, kemarin ada beberapa pohon yang sudah mulai terserang hama, sehingga hari ini saya akan berikan informasi atau cara kepada teman-teman sahabat petani nilam di seluruh Indonesia untuk merawat tanaman nilam kita yang sudah kita tanam gitu. Mari kita langsung saja kita lihat tanaman saya yang sudah mulai tumbuh subur, alhamdulillah. Nah, ini adalah tanaman saya yang kemarin awalnya kita lakukan proses pemupukan, yang kemudian kita lakukan proses pemangkasan pucuk, dan hari ini saya lagi melakukan proses pengendalian hama atau mengobati beberapa tanaman yang sudah terserang hama dari penggulung daun. Nah, jadi ini adalah tanaman kita yang kemarin kita melakukan proses penanaman dengan cara pembedengan. Kita bisa lihat ini hasilnya. Kita lakukan proses pemangkasan kemarin, dan saya perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia untuk melakukan proses perawatan tanaman nilam kita yang sudah kita tanam. Jadi ada beberapa langkah yang kemudian perlu kita lakukan dalam tanaman nilam kita, yang mana bahwa pasca kita melakukan proses buka cepuk, tentu langkah awal yang kemudian kita lakukan adalah pemupukan. Pemupukan ini maksudnya adalah pemupukan dasar yang itu bisa digunakan untuk makanan cadangan dari tanaman nilam kita yang sudah kita tanam. Nah, dalam proses pertumbuhan pasca kita melakukan pemupukan dasar pertama, itu bisa teman-teman semua, sahabat semua menggunakan pupuk yang tersedia di daerah teman-teman semua, entah itu menggunakan pupuk padat maupun pupuk cair. Kalau di lahan saya, di tanaman saya menggunakan pupuk dasar, yaitu pupuk padat. Nanti proses aplikasi pupuk padat bisa dilihat di video saya sebelumnya. Dan pasca melakukan proses pemupukan, tentu tanaman nilam kita akan mulai tumbuh tunas baru, dan dia mulai menghijau daunnya pasca dibuka tutup. Dan langkah selanjutnya tentu kita harus melakukan proses pemangkasan pucuk dari daun tanaman nilam kita. Pasca melakukan proses pemangkasan pucuk daun, langkah selanjutnya tentu kita harus waspada ya untuk mengendalikan hama dari tanaman nilam kita, karena ada beberapa jenis hama yang kemudian ini bisa mengganggu proses pertumbuhan tanaman nilam kita. Karena yang paling sering terjadi di tanaman nilam kita itu adalah penggulung daun. Penggulung daun, saya ambil contoh ya. Penggulung daun yang saya maksud seperti ini. Jadi daunnya dia tidak melebar, tapi dia menggulung. Ini kalau kita bongkar, di dalamnya itu terdapat beberapa serangga, dan ada juga beberapa semut yang bersarang di daun pucuk tanaman kita, sehingga untuk menghindari atau mengatasi tanaman yang seperti ini, kita lakukan proses penyemprotan insektisida agar supaya hama dari tanaman kita itu hengkang ya, dia pergi, tidak mengganggu tanaman kita, sehingga proses kesuburan dari tanaman kita itu tetap terjaga. Kemudian ada juga yang sering kita temui, ada beberapa komentar yang kemudian muncul, kenapa mas kok tanaman nilam saya tiba-tiba layu gitu. Nah, itu biasanya namanya apa ya, fusarium atau apa gitu. Nah, itu dalam proses mengatasinya itu bisa menggunakan anfus ya. Nanti dalam video selanjutnya saya bisa beritahu anfus itu bagaimana modelnya. Itu anfus
dia berfungsi untuk menghilangi jamur yang ada di akar tanaman nilam kita gitu. Nah, fungsi dari anfus itu sendiri, dia proses penguraian nutrisi dari tanah itu akan lebih cepat ketika kita menggunakan anfus gitu. Nah, dalam proses aplikasi anfus ini kita bisa mencampurkannya dengan NPK padat. Nanti NPK padatnya dicairkan bersama anfusnya dan bisa langsung dikocorkan di tanaman nilam kita gitu. Nah, itu untuk mengatasi layu pada tanaman nilam kita gitu. Nah, kemudian biasa juga dalam tanaman nilam itu kita mengenal yang ini sudah tidak asing lagi untuk para petani nilam, yaitu kanker ya, yang biasa disebut dengan bulldog atau kaki gajah gitu. Nah, biasa ini terjadi ketika kita pasca melakukan proses pemanenan pertama, dan untuk proses perawatan selanjutnya pasca kita panen itu biasanya muncul penyakit bulldog itu atau penyakit kaki gajah. Nah, untuk mengatasi itu tentu kita menggunakan fungisida ya. Kita menggunakan fungisida agar supaya penyakit kanker itu bisa berangkat gitu. Untuk jenis-jenis yang bisa digunakan itu bervariasi. Ada yang menggunakan fungisida corona, ada juga yang menggunakan fungisida rabat untuk mengatasi kaki gajah itu sendiri. Nah, tetapi dari kesemuanya itu tentu yang paling penting adalah pencegahan gitu. Yang paling penting adalah pencegahan agar supaya kita tidak menemui berapa penyakit yang saya jelaskan tadi. Karena tentu itu sangat berisiko sekali kalau misalnya tanaman kita itu sudah mulai terserang hama yang saya katakan tadi. Kalau masih penggulung daun itu masih penyakit ringan, itu masih mudah kita atasi. Tetapi kalau sudah kanker atau kaki gajah, maka ini sangat butuh waktu lama dalam mengembalikan kembali tanaman kita agar terlihat subur kembali gitu. Nah, sehingga proses pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati tanaman kita yang sudah sakit gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah tanaman nilam saya yang cara penanamannya menggunakan metode penyemaian terlebih dulu. Bisa dilihat. Dan ini yang kita lakukan proses pemangkasan kemarin, pucuknya sudah hilang ya, dan tunas baru sudah mulai panjang gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat petani nilam sangat penting melakukan proses pemangkasan ini agar supaya dia cepat pertumbuhan tunasnya. Nah, untuk agenda saya hari ini, saya ulangi kembali, saya lagi sedang melakukan proses penyemprotan dari tanaman nilam saya untuk menghindari proses penyerangan hama kepada tanaman nilam kita. Nah, ini sahabat saya yang sedang melakukan proses penyemprotan. Dan untuk ini adalah tanaman yang kita menggunakan metode perangsang akar kemarin ya. Kita menggunakan perangsang akar kemarin dan metode tanamnya kita menggunakan cepuk. Proses pertumbuhannya seperti ini, kita bisa lihat.
Baik, canggih. Nah, ini kita belum melakukan proses pemangkasan pucuk. Nah, ini sudah boleh dilakukan pemangkasan pucuk. Nah, ini supaya cepat proses pertumbuhannya. Oke. Nah, ini kita dalam proses penyemprotan ini untuk pengendalian hama, kami menggunakan fungisida rabat. Nah, fungisida rabat untuk menghindari supaya tanaman kita tidak terserang penyakit. Dan untuk yang daun menggulung tadi, penggulung daun, saya menggunakan obat insektisida yang namanya Miami ya. Dia modelnya berbentuk serbuk, dan untuk takarannya sendiri dalam satu tangkinya saya menggunakan 2 sendok makan dalam satu tangki. Nah, jadi kalau insektisida dia tidak apa-apa dicampur dengan fungisida, tetapi dia tidak bisa dicampur dengan pupuk cair ZPT, karena ZPT-nya nanti jamurnya nanti akan mati kalau kita campurkan dengan insek dan fungisida, sehingga dia mesti insek dicampur dengan fungisida. Dan untuk pupuk cairnya sendiri dia mesti disemprotkan terpisah dengan insek dan fungisidanya. Bisa lihat teman-teman semua. Nah, sambil jalan kita pangkas pucuknya supaya tunas barunya segera muncul. Oke, kalau sudah seperti ini udah boleh ya pemangkasan. Oke. Nah, jadi ini yang paling penting juga kepada sahabat-sahabat semua untuk memperhatikan tanaman nilam kita dalam proses perawatan ini, karena sangat sayang kalau misalnya tanaman nilam kita yang sudah kita tanam kemudian kita tidak lakukan proses perawatan yang baik sekali, karena itu sangat sayang sekali, sebab budget yang dikeluarkan untuk melakukan proses penanaman nilam ini sangat besar, sehingga perlu berhati-hati sekali dalam melakukan proses perawatan dari tanaman nilam kita. Habis satu tangki, habis Bi? Pas ya? Oke, jadi mungkin cukup sekian kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia. Jadi itu beberapa langkah atau cara dalam melakukan proses perawatan tanaman nilam kita supaya tumbuh subur dan tidak terserang dari hama dan penyakit gitu. Nah, sehingga saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mampir di channel saya dan menyaksikan video-video saya. Dan saya mohon untuk disupport kepada sahabat-sahabat semua dalam membuat video-video selanjutnya di seputaran tanaman nilam itu sendiri. Oke, sekian dari saya, Setio Prayugo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.